Yuk belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Nurhaliza Anggraini dari Prodi Pendidikan Ekonomi FKIP UNS Angkatan 2021. Jadi pada video kali ini, saya akan menjelaskan kepada kalian semua tentang salah satu karakter dari merchandising company atau perusahaan dagang, yaitu real account. Nah, untuk pemaparan materi pada video kali ini, saya mengacu pada buku yang saya gunakan, yaitu bukunya Wigan Kimel Kieso edisi keempat. Nah, sebelum dimulai, saya izin men-share PowerPoint yang sudah saya buat agar mudah dipahami oleh kalian semua. Pertama-tama, sebelum kita masuk ke dalam real account, sebaiknya kita harus tahu dulu, apa sih pengertian merchandising company itu? Nah, merchandising company atau perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya membeli barang dagangan untuk kemudian dijual kembali tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Hal ini berbeda dengan perusahaan manufaktur yang perlu diolah terlebih dahulu agar bisa dijual kembali. Perusahaan dagang yang menjual dan membeli secara langsung ke konsumen disebut dengan pengecer, sedangkan perusahaan dagang yang menjual ke pengecer dikenal sebagai grosir. Selanjutnya yaitu contoh-contoh merchandising company. Sudah saya tampilkan di PowerPoint. Yang pertama ada dealer mobil seperti Toyota, Honda, Suzuki. Yang kedua yaitu ada minimarket yang kita ketahui seperti Indomaret, Alfamart. Dan yang ketiga ada supermarket seperti Giant, Indogrosir, Hypermart, Carrefour, dan lain-lain. Sebelum ke real account, kita juga harus mengetahui dulu apa sih arti account itu sendiri. Jadi, account atau dalam bahasa Indonesianya yaitu akun adalah tempat untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan. Dalam akun itu sendiri diklasifikasikan menjadi dua, yaitu real account dan juga nominal account. Pada video kali ini, kita hanya akan membahas real account saja. Apa sih pengertian real account itu? Real account atau dalam bahasa Indonesia yaitu akun real adalah akun yang bersifat tetap atau permanen dan akan dilaporkan dalam neraca akhir. Apa saja yang termasuk dalam akun real itu? Yang pertama ada aset atau harta, yang kedua ada liability atau kewajiban, dan yang ketiga ada equity atau modal. Baik, akan kita bahas satu persatu apa saja yang termasuk real account itu. Yang pertama ada aset atau harta, yang berarti sumber kekayaan perusahaan. Aset ini digolongkan menjadi dua, yaitu current asset dan juga non-current asset, di mana pengertian dari current asset adalah aset lancar atau harta lancar perusahaan yang bersifat jangka pendek dan mudah diuangkan. Sedangkan non-current asset adalah harta tetap atau biasa dikenal dengan fixed asset yang bersifat jangka panjang dan sulit untuk diuangkan. Selanjutnya, apa saja yang masuk dalam current asset? Yang pertama ada cash atau uang tunai. Ini karena cash itu mudah keluar masuk perusahaan. Yang kedua ada supply atau perlengkapan, yaitu barang yang sekali pakai atau langsung habis. Contoh, perusahaan dagang menggunakan isolasi untuk membungkus, menggunakan kardus, plastik untuk membungkus, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu merchandise inventory atau persediaan barang dagang. Dan yang keempat ada account receivable atau piutang dagang.
yaitu tagihan kepada pihak ketiga, di mana kita sebagai perusahaan dagang telah menyelesaikan suatu produk, tetapi pihak ketiga tersebut atau pihak lain itu belum menyelesaikan pembayaran. Dan masih banyak lagi account-account yang termasuk dalam current asset. Selanjutnya yaitu non-current asset, berkebalikan dari current asset tadi. Non-current asset ini bersifat jangka panjang. Non-current asset masih terbagi menjadi beberapa, yaitu long-term investment, tangible asset, dan juga intangible asset. Yang pertama ada long-term investment, yaitu investasi jangka panjang, di mana jika perusahaan dagang tersebut mempunyai kelebihan uang, maka lebih baik digunakan untuk saham atau obligasi. Yang kedua yaitu tangible asset atau harta jangka panjang yang berwujud. Contohnya seperti equipment atau peralatan, mesin, dan juga building seperti tanah, gedung, dan juga kendaraan seperti mobil. Mengapa masuk ke dalam non-current asset? Karena mobil digunakan dalam jangka panjang atau seterusnya, tidak hanya sekali saja. Dan yang ketiga yaitu ada intangible asset atau harta jangka panjang yang tidak berwujud. Contohnya seperti hak cipta, merek dagang, hak guna bangunan, dan lain-lain. Real account yang kedua yaitu liability atau kewajiban, yang berarti kewajiban atau hutang yang dimiliki perusahaan kepada pihak lain. Nah, liability ini dibedakan berdasarkan jangka waktunya. Yang pertama ada current liabilities dalam jangka pendek dan juga long term liabilities dalam jangka panjang. Nah, apa saja yang termasuk dalam current liability atau hutang jangka pendek? Yang pertama ada tax payable atau hutang pajak, ada account payable atau hutang dagang, ada interest payable atau hutang bunga, dan ada salaries and wages payable atau hutang gaji. Nah, selanjutnya ada long term liability. Contohnya seperti obligasi, bank payable, notes payable, di mana jika perusahaan dagang itu untuk menjalankan perusahaannya, ia harus menghutang di bank, maka dinamakan bank payable atau hutang bank, yang termasuk dalam long term liability. Real account yang ketiga atau yang terakhir yaitu equity atau modal. Equity ini mengacu pada bentuk perusahaannya. Ada 3 bentuk perusahaan. Yang pertama yaitu proprietorship company atau perusahaan perseorangan. Ada partnership company atau perusahaan persekutuan. Dan juga corporation company atau perseroan terbatas. Kita bahas satu-satu sesuai bentuk perusahaannya. Yang pertama ada proprietorship company atau perusahaan perseorangan, di mana perusahaan ini hanya dimiliki oleh satu orang saja. Nah, akun yang digunakan yaitu sesuai dengan nama pemilik perusahaan itu. Saya di sini mengambil contoh, semisal warung kelontong didirikan oleh satu orang saja bernama Bapak Adi, maka nama akun tersebut menjadi Adis Capital. Yang kedua yaitu ada partnership company atau perusahaan persekutuan. Equity dinyatakan sesuai nama yang bergabung atau berpartner dalam perusahaan itu. Jadi, semisal ada 2 orang, maka ada 2 akun. Di sini saya mengambil contoh jika perusahaan dagang didirikan oleh 2 orang bernama Atta dan juga Ari, maka akun-akun tersebut akan pisah sesuai nama masing-masing.
yaitu ada Ates Capital dan juga Aris Capital. Yang ketiga yaitu ada corporation company atau perseroan terbatas, di mana dalam perusahaan ini modal dinyatakan dalam bentuk saham yang dimiliki oleh para pemegang saham. Dalam perusahaan ini terdapat dua account, yaitu share atau saham itu sendiri dan juga retain earning atau laba ditahan, di mana dalam operasi perusahaan tersebut, jika terdapat laba atau keuntungan, maka laba itu bisa dibagi dan tidak bisa dibagi. Untuk laba yang bisa dibagi dinamakan dengan dividen, dan yang tidak bisa dibagi atau ditahan ini dinamakan dengan retain earning. Ini digunakan untuk menambah equity perusahaan itu sendiri. Sekian materi yang telah saya sampaikan tentang real account of merchandising company. Saya memohon maaf kepada kalian jika dalam memaparkan materi masih banyak kekurangan maupun salah kata, dan saya sangat berterima kasih kepada kalian yang sudah mau menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.